Rio, sang penyihir air terkuat, episode yang ke-7. Singkat cerita, tepat setelah party dari Crimson Sword, beserta dengan para anggota pasukan penjelajahan dungeon kemarin sudah menghilang. Abel tiba-tiba merasakan tubuhnya melayang, lalu seketika jatuh ke tanah di sebuah padang luas yang asing. Ia tidak sendirian. Ria, Lynn, Warren, Arthur, dan tim peneliti dari biro juga ikut bersama mereka. Situasi ini mengingatkan Arthur pada pengalaman lamanya ketika ia pernah dipindahkan secara paksa di dalam dungeon. Ia menduga kali ini mereka juga telah dipindahkan ke suatu ruang yang terisolasi. Alat deteksi sihir para peneliti masih berfungsi, menandakan lokasi mereka sedang dipantau oleh tim di permukaan. Namun Arthur menyadari ada sesuatu yang janggal. Ruang ini memiliki kemiripan dengan Sanctuary Square, sebuah bentuk sihir pertahanan mutlak yang hanya bisa diciptakan pendeta tingkat tinggi yang mampu menolak semua serangan sihir maupun fisik. Hal itu berarti mereka kemungkinan terjebak dalam suatu penghalang raksasa. Untuk memastikan kondisi sekitar, Lynn menggunakan sihir pendeteksi dan menemukan ribuan wujud kehidupan di radius 500 meter. Di antaranya terdapat 1000 manusia dan sekitar 50 makhluk asing yang belum pernah ia kenali. Arthur berasumsi bahwa kelompok Clive dan tim universitas kerajaan juga ikut terjebak bersama mereka. Maka, rombongan Abel dan tim biro memutuskan bergerak menuju lokasi tersebut. Namun, begitu tiba, mereka mendapati tim universitas diserang hujan sihir api dari makhluk-makhluk misterius. Para peneliti universitas, yang kebanyakan bukan penyihir dan tidak berpengalaman bertempur, langsung panik. Adventurer yang disewa universitas segera memasang magical barrier untuk melindungi mereka. Musuh yang menyerang ternyata humanoid setinggi 2 meter dengan ekor reptil besar, wajah campuran manusia dan kadal. Sebagian mengenakan zirah, sebagian berjubah. Mereka bukanlah manusia, melainkan devil, makhluk legenda yang konon menjadi musuh para dewa dan malaikat, kebal terhadap sihir dan membawa keputusasaan bagi siapapun yang menghadapinya. Pertarungan pun berlangsung sengit. Serangan sihir para adventurer tak mampu menembus pertahanan para devil. Satu-satunya jalan adalah bertarung jarak dekat. Vanguard, para petualang nekat, menyerbu ke depan sejauh 100 meter, berusaha menahan badai sihir sambil mendekat. Mereka berhasil memaksa devil ke pertempuran jarak dekat, tetapi hasilnya tetap brutal. Para devil terbukti ahli dalam pertempuran fisik. Mereka menebas tubuh adventurer, menghancurkan perisai, menusuk penombak dengan kecepatan mematikan. Sementara itu, barisan belakang para devil terus membombardir kelompok peneliti dengan sihir. Penyihir pelindung yang memasang magical barrier kehabisan energi satu persatu, roboh di tanah. Situasi semakin memburuk. Meski beberapa peneliti, termasuk Clive, mencoba menambah lapisan magical barrier, pertahanan mereka tampak hanya tinggal menunggu waktu sebelum benar-benar runtuh. Pada saat tim universitas hampir hancur total, Crimson Sword dan tim peneliti biro akhirnya tiba. Barisan depan universitas runtuh, barisan belakang kehabisan sihir, dan hanya Clive yang tersisa. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, mempertahankan magical barrier seorang diri. Meski ia hanyalah seorang akademisi, tekadnya menunjukkan mengapa ia pantas menjadi presiden universitas. Arthur segera mengambil alih komando. Dengan instruksi yang tegas, ia memimpin tim penelitinya melancarkan serangan trio cluster attack, sihir tombak jarak jauh yang menembus pertahanan para devil. Dalam satu tembakan, lebih dari 10 devil tersungkur. Keberhasilan itu membuka harapan, meskipun Arthur sadar metode tersebut sangat menguras energi dan hanya bisa digunakan beberapa kali. 4 kali serangan cluster berhasil menumbangkan lebih dari 30 devil, namun hampir seluruh penyihir biro dan universitas tumbang akibat kehabisan energi sihir. Hanya Arthur yang tersisa dengan sedikit tenaga, serta Crimson Sword yang masih mampu bertarung. Sementara itu, jumlah devil yang tersisa sekitar 20, dipimpin oleh satu sosok yang lebih besar dan memancarkan aura mengerikan, jauh lebih kuat dibanding yang lain. Dalam kondisi kritis itu, Abel memutuskan strategi berani, serangan rush satu baris dengan Warren di depan. Dengan perisai raksasanya, Warren memimpin laju, menahan rentetan sihir dan serangan musuh, sementara Abel, Lynn, dan Rihya bersembunyi di belakangnya. Kecepatan dan kekuatan Warren yang dikenal sebagai pengguna perisai terbaik di kerajaan membuat barisan pertahanan devil jebol.
Abel segera menerobos celah yang terbuka. Lynn dan Rihya menyusul dengan sihir jarak dekat, sementara Warren terus memperluas jalur dengan perisainya. Formasi kipas mereka memporak-porandakan barisan Devil. Abel menjadi ujung tombak, menebas lawan dengan cepat, meski beberapa Devil menunjukkan kemampuan pedang yang luar biasa, sebanding dengan pendekar manusia terbaik. Pertempuran itu membuat Abel sadar. Musuh kali ini bukanlah monster biasa, melainkan ancaman paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Semakin dalam mereka menyerang, semakin gencar barisan belakang Devil menghujani sihir. Abel harus bertarung sambil terus menghindari serangan. Tubuhnya semakin lelah. Lynn dan Rihya terpaksa berbagi peran antara pertahanan dan serangan, membentuk duo cluster attack darurat. Berkat pengalaman bertahun-tahun sebagai tim bira yang terkenal, Crimson Sword mampu menjatuhkan 12 Devil hanya dalam sekali serangan gabungan. Namun, kejayaan itu segera terhenti. Lynn kehabisan sihir setelah melepaskan Air Javelin bersama Light Javelin milik Rihya. Tubuhnya roboh, tak sanggup lagi berdiri. Rihya buru-buru menariknya mundur, sementara Warren menahan serangan dengan tubuhnya sebagai benteng hidup. Stok ramuan sihir sudah habis, dan Rihya pun hanya memiliki cukup tenaga untuk satu kali magical barrier terakhir. Untung saja, sekarang hanya ada 6 Devil yang tersisa di padang luas itu. Namun, satu di antaranya memancarkan aura berbeda. Tubuhnya lebih tinggi dari yang lain, 2 tanduk mencuat dari kepalanya, dan matanya berkilau dengan warna tak lazim, merah di kanan, emas di kiri. Aura itu begitu padat, seolah menekan udara sekitar hingga sulit bernapas. Rihya mengenal tanda itu. Ia berbisik lirih bahwa sosok di hadapan mereka bukan sekadar Devil biasa, melainkan seorang Demon Prince. Makhluk ini berada di ambang evolusi menuju Demon King. Hanya ada 4 di seluruh dunia, dan sepanjang sejarah hanya hero yang pernah mampu menjatuhkan mereka. Ucapan itu menyalakan kengerian di hati semua orang. Namun Abel tidak punya pilihan. Jika ia mundur, mereka semua akan musnah. Dengan tekad baja, ia menebas 2 Devil lemah lebih dulu. Gerakannya cepat dan presisi, menusuk jantung satu hingga Magic Stone hancur, lalu memutar tubuh untuk menebas kepala yang lain. 2 tubuh raksasa itu jatuh, menyisakan 4 lawan, 3 pengawal kuat, dan sang Demon Prince. Saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Demon Prince mengangkat tangannya dan menembakkan sihir langsung ke Warren. Tubuh raksasa dengan perisai itu terhempas keras ke tanah, bersama Rihya dan Lynn yang ia lindungi. Namun Abel segera sadar, tujuan serangan itu bukan untuk membunuh, melainkan menyingkirkan mereka dari arena. Sang Demon Prince melangkah maju, pedang tipisnya terhunus, menantang Abel dalam duel 1 lawan 1. Atmosfer berubah, angin berhenti, suara runtuhan meredam, seolah alam pun tahu. Pertempuran ini bukan lagi sekadar pertempuran manusia melawan monster. Ini adalah duel kehormatan, atau mungkin sekadar permainan sang iblis. Abel menegakkan tubuhnya. Pedangnya bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya sudah letih dan penuh luka. Ia tahu kesempatan menang hampir nol, tapi di hadapan musuh yang begitu agung sekaligus mengerikan, ia tidak bisa mundur. Lalu, duel dimulai. Dengan kecepatan yang sulit ditangkap mata, Demon Prince menutup jarak. Tebasan pertama datang dari bawah ke atas, begitu cepat hingga mata Abel hampir tak sempat mengikuti. Abel mengangkat pedangnya, menahan dengan keras, tapi benturan itu meledak seperti petir. Tubuhnya terlempar ke belakang, kaki menyeret tanah, meninggalkan jejak dalam. Abel tak terluka, namun tangan kanannya mati rasa karena getaran. Ia sadar, kekuatan lawannya melampaui manusia. Serangan berikutnya datang dari atas. Abel tahu ia tak bisa lagi menghindar dengan cara yang sama. Ia mencondongkan tubuh, memiringkan pedang, memanfaatkan momentum jatuh untuk meluncur ke samping. Pedang sang iblis menghantam tanah, menciptakan retakan selebar beberapa meter. Debu dan batu beterbangan. Getaran itu membuat jantung Abel berdegup kencang. Sekadar 1 tebasan saja sudah bisa memecahkan bumi. Rihya yang terpental jauh hanya bisa menatap. Kedua tangannya menggenggam erat simbol suci di lehernya. Warren, meski tubuhnya remuk, berusaha bangkit dengan perisai, ingin sekali kembali melindungi. Lynn masih terbaring, wajahnya pucat.
hampir tanpa sihir tersisa. Mereka hanya bisa menyaksikan segala nasib kini berada di tangan Abel. Abel maju kembali. Setiap langkah terasa berat, tapi matanya membara. Ia menebas cepat ke arah dada sang Demon Prince. Pedang mereka beradu. Suara logam memekakan telinga. Benturan itu membuat tubuh Abel terhuyung, sementara lawannya hanya bergeser setengah langkah. Dia bahkan tidak serius. Pikir Abel, napasnya berpacu cepat. Lawannya belum menggunakan seluruh kekuatan, namun setiap tebasannya sudah cukup untuk menanamkan keputusasaan. Serangan berikutnya datang bertubi-tubi. Tebasan dari samping, dari atas, tusukan cepat. Semuanya dengan kecepatan yang hampir mustahil dihindari. Abel berputar, berguling. Kadang hanya bisa menahan dengan bilah pedangnya. Tubuhnya terus dipukul mundur. Lengan kirinya tergores. Darah segar menetes membasahi tanah. Namun di balik semua itu, Abel menemukan celah. Ketika Demon Prince menebas dari kanan, Abel memanfaatkan momen untuk melangkah ke dalam jarak sempit, menebas ke arah rusuk. Pedangnya memang mengenai tubuh lawan, namun hanya meninggalkan goresan dangkal, seakan kulit sang iblis lebih keras dari baja. Abel terengah, tapi matanya bersinar. Setidaknya dia bisa terluka, pikirnya. Itu berarti peluang meski sekecil apapun tetap ada. Pertarungan terus berlanjut. Pedang saling beradu, cahaya sihir memercik di udara, tanah terbelah, dan suara benturan menggetarkan dada. Dari kejauhan, para penyintas hanya bisa melihat dua sosok, manusia dan iblis, bergerak begitu cepat hingga sulit diikuti, seakan menari di atas medan perang yang hancur. Namun, waktu tidak berpihak pada Abel. Luka-lukanya bertambah, napasnya semakin pendek. Demon Prince masih berdiri tegak, hanya sedikit goresan di tubuhnya. Matanya yang merah dan emas berkilau dingin. Setiap kali pedangnya terayun, udara bergetar, menandakan kekuatan yang jauh melampaui batas manusia. Tetapi Abel tetap bertahan. Meski tubuhnya nyaris roboh, ia menolak untuk jatuh. Dalam hatinya hanya ada satu tekad, melindungi rekan-rekannya, dan jika harus mati, ia akan mati berdiri melawan. Di momen itulah, tiba-tiba saja muncul banyak sekali ledakan cahaya sihir yang menghujam udara. Lebih dari 10 lingkaran sihir menyala serempak, melepaskan hujan mantra ke arah sosok iblis bertanduk ganda itu. Para penyihir dari tim penelitian universitas yang sebelumnya hampir tak berdaya karena kelelahan, dengan susah payah berhasil mengerahkan sisa-sisa energi sihir mereka. Dengan tekad terakhir, mereka menggabungkan semua kekuatan, menembakkan serangan pamungkas ke arah Demon Prince, musuh yang bahkan para pahlawan legendaris pun segan hadapi. Ledakan sihir itu mengguncang ruang bawah tanah. Cahaya membutakan semua mata yang memandang. Rihya menutup wajahnya dengan tangan, Lin berteriak panik, dan Warren menancapkan perisai ke tanah seolah hendak menahan gempa. Dalam sekejap, seluruh area terhuyung seperti hendak runtuh bersama derasnya energi yang menghantam pusat medan perang. Untuk sesaat, semua orang percaya bahwa serangan itu berhasil, namun harapan itu runtuh hanya dalam hitungan detik. Asap tipis mengepul, cahaya memudar, dan sosok Demon Prince masih berdiri di tengah arena. Tanpa luka, tanpa goresan, tanpa sedikit pun debu menempel pada tubuhnya. Tubuhnya bersinar tipis, seolah cahaya sihir sendiri menolak untuk melukai makhluk itu. Tidak mungkin, gumam Rihya dengan suara bergetar, matanya melebar ngeri. Arthur yang masih berdiri dengan wajah pucat ikut berkomentar, suaranya nyaris tak terdengar. Benar-benar di luar akal sehat, semua mantra itu terpental begitu saja. Sementara itu, para penyihir universitas yang menjadi penggagas serangan telah terkapar. Tenaga sihir mereka habis terkuras, tubuh mereka ambruk ke tanah, tak sadarkan diri. Mungkin itu anugerah tersembunyi, karena mereka tak sempat menyadari sia-sianya pengorbanan mereka. Ledakan sihir yang gagal itu justru memicu kemarahan. 3 iblis pengikut Demon Prince meraung ganas, melepaskan rentetan api dari kejauhan. Bola-bola api menghujani tim penelitian universitas, tim biro, bahkan Crimson Sword. Satu demi satu orang terpental. Tubuh mereka terseret gelombang panas yang membakar udara. Warren mencoba berdiri dan mengangkat perisainya lagi. Tapi tubuhnya goyah, tenaganya hampir habis. Arthur pun menggertakkan gigi, darah menetes dari bibirnya.
Ia tahu ia tak lagi punya cukup sihir untuk membentuk magical barrier. Tidak ada yang bisa. Rihya jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan, matanya penuh putus asa. Seolah ia menyaksikan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Namun di tengah segala keputusasaan itu, Abel tetap tegak berdiri. Dunia seakan menyempit bagi dirinya. Jeritan, tangisan, dan kobaran api tak lagi terdengar. Baginya hanya ada satu hal, lawan di depannya. Ia tahu serangan berikutnya pasti datang. Dan benar saja, Demon Prince mengangkat pedang rampingnya dan menerjang ke depan dengan kecepatan lebih dahsyat dari sebelumnya. Tebasan vertikal meluncur deras, seolah membelah udara itu sendiri. Namun Abel telah menunggunya. Dengan napas terkendali, ia menggerakkan kaki kanannya, memutar pada sudut 45 derajat. Tubuhnya berputar, pedangnya ikut berputar, lalu menusuk cepat ke sisi kiri lawannya yang terbuka. Sword skill Zero Turn. Serangan itu jurus pamungkas Abel, jurus yang lahir dari latihan tanpa henti, jurus yang seharusnya menebas semua celah pertahanan. Pedang itu melesat, menusuk, dan hanya mengenai kehampaan. Tubuh Demon Prince hanya condong ke belakang sejengkal. Gerakan kecil, sederhana, namun cukup untuk menghindari tusukan mematikan itu. Tidak! Bisik Abel tak percaya. Dalam duel pedang, gagal pada saat seperti ini berarti satu hal, celah fatal. Seketika, tangan kiri Demon Prince yang kosong tanpa senjata melayang ke arah dagu Abel. Tinju itu menghantam dari bawah, keras, brutal, nyaris mematahkan rahang. Abel mencoba melompat mundur, menghindari benturan penuh. Namun pukulan itu tetap menggores dagunya, membuat otaknya berputar. Kepalanya berdenyut, pandangannya bergetar, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh berlutut, pedang nyaris terlepas dari genggamannya. Dengan kondisi hampir tak sadarkan diri, Abel tetap bertahan. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam pedangnya lebih erat, menahannya di depan tubuh. Ia menolak menyerah meski hanya dengan satu lutut yang menyangga tubuh. Dari kejauhan, Rihya menjerit putus asa. "Abel!" "Maaf, Rihya. Aku tidak yakin bisa bertahan kali ini." Begitulah pikir Abel. Tepat sebelum dunia seakan bergetar kembali, Demon Prince menghentikan langkahnya. Begitu juga para pengikutnya. Retakan merambat di langit-langit. Batu-batu besar berjatuhan, menghantam lantai dengan suara menggelegar. Dari balik puing dan debu, cahaya biru kehijauan menetes turun, memantulkan kilau seperti serpihan kristal. Dan dari sana, satu sosok melayang turun perlahan. Seorang penyihir muda dengan rambut berantakan, tubuhnya diselimuti aura dingin berkilauan. Setiap langkahnya di udara memancarkan cahaya seperti pecahan es. "Rio!" bisik Abel, matanya melebar. Dengan suara tenang namun bergema, sosok itu mengangkat tangan dan mengucap mantra yang menggetarkan udara. 10 Layer Ice Wall. Bersambung pada video berikutnya.